Dan di dunia ini orang yang sakti adalah orang yang karena orang yang sabar pasti selamat. Selamat itulah adalah orang yang sakti. Maka anak-anakku, bersabarlah dengan apapun yang terjadi di dalam hidup panjenengan. Karena ketika kita diam, maka Allah yang akan bergerak. Lakukan amalannya, baca sholawatnya, istiqomah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perlindunganmu ya Allah, hamba memohon ya Allah. Hamba pasrahkan ya Allah hidup hamba, padepokan hamba, santri hamba, keluarga hamba, hidup dan mati hamba kepadamu ya Allah, ya Hakul Hak, ya Ridhaur Ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi untuk semua anak-anakku, panjenengan di sini ikut sama Abah. Abah adalah orang tuanya panjenengan. Yang terpenting ngajinya harus tetap istiqomah. Ya, sedang berpuasa, puasanya terus dilanjutkan. Karena sebenarnya yang menjadi penguat Abah itu panjenengan semuanya yang ada di sini. Itu adalah penguat Abah. Kalau bukan karena panjenengan semua yang ada di sini, mungkin Abah akan berprofesi sebagai orang lain, karena Abah sendiri punya banyak pekerjaan. Tetapi semuanya pekerjaan Abah tinggalkan untuk panjenengan, supaya bisa mengaji, supaya bisa sholat malam. Itu saya tinggalkan semua pekerjaan. Nah, sekarang inilah ujiannya, ketika apa yang kita lakukan khusus di tempat ini sedang diuji oleh Allah. Jadi yang penting harus tetap berpegang teguh kepada tali Allah. Harus tetap teguh berpegang kepada tali Allah. Santri harus sabar. Itu yang harus dilakukan santri. Jangan terbawa suasana, jangan sampai kita goyah dari hal-hal yang di luar dari diri kita. Orang boleh tidak baik kepada kita, tapi kita harus tetap baik kepada orang. Keimanan, kesabaran itu tidak boleh oleh apapun. Seperti yang sering Abah sampaikan, bahwa kita harus seperti huruf alif, tanpa tanpa goyah. Ini ilmu yang kita amalkan sekarang menjadi sebuah kenyataan, ujian. Maka kita harus melakukannya dengan penuh kesabaran. Nggih. Alhamdulillah semua santri, monggo panjenengan silahkan untuk kembali mengaji di dalam, dan urusan di luar nanti biar Abah yang menyelesaikan. Dan jangan sampai ada satu santri pun yang terprovokasi dari masalah ini. Nggih. Saya Abah yang sangat akan marah kalau panjenengan semuanya ada yang terprovokasi. Abah akan sangat kecewa, lebih kecewa dari semuanya. Kalau orang lain tidak apa-apa, mau marah-marah, mau teriak dan sebagainya, tapi santri tidak boleh. Santri harus tetap sabar. Nggih. Barakallah. Sehat selalu nggih. Pinter. Ini peluk Abah kayak masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Biarkan Abah yang menyelesaikan. Sabar. Sudah masuk ke dalam. Waalaikumsalam. Masuk ke dalam santri.
sholatnya benar-benar untuk Allah, bukan hanya menjadi sebuah kewajiban, tetapi menjadi sebuah kebutuhan di dalam diri kita. Sholatnya bukan hanya raganya, tetapi batinnya juga diajak untuk sholat. Jadi ketika panjenengan menjalankan sholat, perlu untuk panjenengan pahami, anak-anakku semuanya, apapun yang diperintahkan Allah kepada diri kita, itu adalah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Allah sama sekali tidak butuh makhluk, tetapi makhluklah yang butuh Allah. Supaya ini bisa menjadi sebuah makrifat atau mahabbah, cinta di dalam diri kita. Sholat kita itu semuanya ibadah kita untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Paham nggih? Alhamdulillah. Dirapatkan dulu barisannya, dirapatkan yang belakang ke depan. Qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyatul. Assalamualaikum. Ilallah. Allahumma sholli ala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, di malam ini panjenengan semuanya Abah ajak untuk bertafakur, berdiam diri. Tafakur itu artinya adalah berdiam diri. Sebelum diri kita benar-benar didiamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Oleh sebab itu, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdiam diri, memasrahkan semuanya kepada Allah, bukan menuhankan diri kita sendiri,
Maka Abah minta panjenengan melakukan ini. Berdiam diri, duduk langsung di tanah, supaya kita bisa belajar wataknya tanah. Tanah itu wataknya adalah kabumian atau kesabaran. Karena sabar adalah kekuatan yang terbesar yang diberikan Allah kepada diri kita. Sudah sering sekali terjadi kejadian yang seperti ini yang menimpa padepokan kita. Bukan hanya satu kali ini, tapi sudah hampir terjadi 4 kali. Atau mungkin nanti akan terjadi beberapa kali lagi. Kita harus siap. Kita harus siap. Kita sebagai seorang hamba yang mana kita itu dihidupkan oleh Allah untuk menjadi seorang wayang yang siap untuk menjalankan semua alur cerita yang diberikan Allah kepada diri kita. Ketika kita diberikan sebuah kesusahan, kita harus siap. Dan ketika kita diberikan ujian, kita pun juga harus siap. Karena ujian dan juga kesengsaraan itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di dunia ini sesuatu hal yang terjadi tanpa atas dasar qadratullahnya Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ini sudah menjadi qadratullahnya Allah. Alhamdulillah kita diberikan ujian, berarti Allah masih sayang kepada diri kita. Untuk anak-anakku, belajar tentang kabumian atau belajar wataknya bumi tidak hanya cukup dengan nyeker, tidak pakai sandal. Ini hanya sebuah tata cara, metode saja. Tetapi yang paling penting adalah perbuatannya. Yang paling penting adalah tingkah lakunya, andap asornya, sopan santunnya, dan tentunya adalah kemanfaatan kita untuk orang lain. Apapun yang bisa kita lakukan, asalkan itu bisa bermanfaat untuk orang lain, terus lakukan. Walaupun ketika melakukan kebaikan itu akan ada ujiannya. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan sesuatu kebaikan harus disertai dengan keikhlasan dan juga harus disertai dengan kesabaran. Karena ketika berbuat baik tetapi tidak disertai dengan keikhlasan, tidak disertai dengan kesabaran, maka ini akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Seperti tadi pagi ketika panjenengan ngaji di situ tadi Abah menjelaskan tentang kitab Safinatun Najah yang dimana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah kang maha ar-Rahman, kang maha penyayang, ar-Rahim lan maha pengasih. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Maka ketika kita menyatakan bahwa iku lillahi, lillah, yang namanya lillah itu sudah hanya karena Allah, bukan karena manusia. Mau berbuat baik lalu dikatakan seperti apapun tidak menjadi masalah untuk diri kita. Karena kebaikan itu hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk. Ini pentingnya panjenengan untuk belajar tentang keilmuan. Karena keilmuan itu tujuannya supaya kita tahu tentang tujuannya hidup. Kalau kita tahu tujuannya hidup, maka hidup kita akan tenang.
tidak akan mudah gupuhan dan tidak akan mudah bingungan. Tentu santri di sini alhamdulillah anak-anakku semuanya kita masih bisa terus menjalankan mengaji kita, terus bisa menjalankan sholat malam kita, itu terus dilakukan dengan penuh keistiqomahan. Dan ketika panjenengan dzikir malam, bertafakur, bertirakat, panjenengan jangan sampai menceritakan apa yang panjenengan rasakan. Karena ini nanti akan menjadi sebuah fitnah untuk diri kita panjenengan masing-masing. Cukup dirasakan saja. Sekarang ini sungguh sangat luar biasa sekali hebatnya media sosial. Sehingga seseorang akan mudah sekali untuk kecuci otaknya. Akan mudah sekali untuk berbuat sesuatu hanya dikarenakan opini, hanya dikarenakan sebuah perkataan. Maka hati-hati, karena sekarang ini yang berkata bukan hanya bibirnya tapi juga jari-jarinya, tangannya. Ini nanti akan ada hisabnya. Oleh sebab itu santri tidak diperkenankan untuk memegang HP supaya bisa lebih istiqomah di dalam beribadah. Amin ya robbal alamin. Monggo untuk semua anak-anakku lakukan amalannya dengan penuh istiqomah, karena istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Dan di dunia ini orang yang sakti adalah orang yang karena orang yang sabar pasti selamat. Selamat itulah adalah orang yang sakti. Maka anak-anakku bersabarlah dengan apapun yang terjadi di dalam hidup panjenengan. Karena ketika kita diam maka Allah yang akan bergerak. Lakukan amalannya, baca sholawatnya, istiqomah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semuanya berjalan seperti biasa, bisa mengaji. Ini semuanya adalah nikmat Allah yang luar biasa. Yang penting kegiatan mengajinya tidak dilarang, tidak ada masalah. Saya tidak mempermasalahkan yang lain-lainnya. Karena yang paling penting buat saya adalah mengajinya panjenengan, sholat malamnya panjenengan. Karena panjenengan dititipkan oleh orang tua panjenengan untuk berada di tempat ini untuk mengaji. Panjenengan ditempatkan di sini untuk belajar menjadi orang yang baik. Saya tidak peduli panjenengan itu dulunya bagaimana. Ada yang pernah jadi preman, ada yang pernah jadi pemabuk, ada yang pernah penzina dan lain sebagainya. Saya tidak peduli seperti apapun panjenengan selama sebelum datang ke Padepokan. Yang penting ketika panjenengan berada di Padepokan harus mau belajar untuk menjadi orang yang baik. Dan pertama untuk memperbaiki hidup kita dimulai dari sholat kita. Setelah sholatnya maka hubungan baik yang dengan sesama manusia. Ini adalah satu kesatuan. Jadi yang terpenting panjenengan di sini bisa tetap ngaji. Kalau masalah orang yang datang ke Padepokan seumpamanya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan, sama sekali tidak masalah. Apakah mereka datang ke sini kesakitan, minta untuk didoakan, lalu dihalang-halangi, dosanya silahkan ditanggung sendiri. Seperti ketika tadi ada yang datang yang seharusnya ruqyahnya selama 41 hari, lalu masih berjalan 38 hari, di situ nanti harus mengulangi kembali lagi. Padahal di dalam kitabnya itu harus diruqyah selama 41 kali. Orangnya kesakitan, bingung, bahkan mau bunuh diri, dan harusnya bisa diruqyah, tadi tidak bisa diruqyah. Semuanya di luar dari batas kemampuan saya. Saya hanyalah seorang warga. Saya tidak mempunyai sebuah
kekuatan sama sekali. Jadi semuanya saya pasrahkan kepada Allah yang mempunyai kekuatan. Tadi ketika ada yang datang menangis ingin didoakan, karena saya tidak tega, saya hanya mengambilkan air, lalu saya bacakan doa, lalu saya berikan. Ketika ada orang yang sakit minta didoakan, lalu ada orang yang menghalangi itu, maka dosanya saya pasrahkan kepada yang menghalangi itu. Tanggung jawab saya sebagai seorang manusia sudah saya lakukan sebisa saya. Kalau dihalangi karena opini, ini sesuatu hal yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Seseorang tidak boleh mendoakan orang lain hanya karena opini, bukan karena sesuatu hal yang nyata. Di dalam metode pengobatan alternatif, apa yang tidak boleh dilakukan? Namanya pengobatan orang yang sakit itu adalah darurat kalau di dalam usul fikihnya. Ma'fu. Saya demi Allah. Mungkin ada yang menyatakan jangan sering memakai demi Allah. Tetapi kalau kita pernah ngaji, ketika menguatkan sesuatu yang itu sudah benar-benar terjadi, diperbolehkan. Bukan untuk membohongi. Saya pernah ketika sakit lalu diobati dengan kiai saya menggunakan buntelan. Saya pikir itu adalah sebuah mustika atau sebuah pusaka. Tapi ternyata itu adalah sebuah telek ayam yang dikasih ke saya. Lalu apakah ketika kiai saya mengobati saya dengan telek ayam itu sesuatu hal yang tidak diperbolehkan? Boleh. Di dalam pengobatan, bahkan menggunakan sesuatu yang haram pun juga boleh. Karena bukan metodenya yang harus dilakukan. Itu hanya sebuah metodenya. Hanya sebuah caranya. Tapi hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terkadang tidak dipahami. Ini yang terkadang tidak dipahami. Sehingga ketika pengobatan alternatif menggunakan ini, menggunakan itu, yang penting yang pertama, tidak mencelakai orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tidak sampai menimbulkan mudarat untuk orang itu. Yang penting dilakukan dengan niat yang baik. Insya Allah semuanya akan diterima baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo untuk anak-anakku semuanya, untuk masalah ruqyahnya tentu kita mengambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Dan metode kita yang kita pengobatkan kita menggunakan 3, dan itu sudah terdaftar di Dinas Kesehatan. Kita sudah ada tempatnya, sudah ada izinnya, prakteknya pun juga sudah ada. Kita menggunakan kunir, madu, dan kelapa muda. Yang terpenting semuanya pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk tenang, tangan ditempatkan di pusar seperti ini. Kenapa di pusar? Karena kita dulu sebelum makan lewat mulut, kita dulu makannya pakai pusar. Kita dulu juga mempunyai mulut 2. Jadi bukan hanya wanita yang punya mulut 2. Kita pun juga pernah punya mulut 2, yaitu mulut yang atas dan pusar. Dulu kita makannya, nafasnya lewat pusar kita. Tarik nafas. Disyukuri dulu nafas yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. An-nafas, an-nufus, an-nafsiyah. Af'al. Syirullah, datullah, syifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segala kekuatan adalah kekuatanmu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaanmu ya Allah.
Segala perlindungan adalah perlindungan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan kekuasaan-Mu ya Allah, dengan perlindungan-Mu ya Allah, hamba memohon ya Allah. Hamba pasrahkan ya Allah hidup hamba, padepokan hamba, santri hamba, keluarga hamba, hidup dan mati hamba kepadamu ya Allah, ya Hakul Hak, ya Ridhaur Ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Allah 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 Allahu 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 Allah 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 Allah.
saya sudah menyampaikan bahwa saya siap untuk terjadi hal seperti apapun, karena di sini saya merasa terdolimi. Dan yang jelas untuk anak-anakku, jangan ada satupun yang terprovokasi atau melakukan tindakan apapun. Bahkan ketika mereka mau membakar, silahkan dibakar. Mereka ingin menghancurkan, dilihat saja. Semuanya ada proses hukumnya. Tidak ada satu hal pun yang perlu untuk dilawan. Saya tidak, sumpah demi Allah, tidak mengizinkan satu santri saya pun untuk membalas, apalagi sampai bersikap anarkis. Biarkan mereka. Harta semuanya, bangunan itu milik Allah, bukan milik kita. Saya demi Allah, kalaupun saya harus miskin, saya siap. Walaupun saya mati, saya siap. Tetapi santri tidak boleh ikut campur masalah ini. Santri harus tetap santri. Dibantu dulu, ya. Dibantu dulu, nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa. Dudukkan dulu, dibantu, didudukkan dulu. Santri ya tugasnya hanya mengaji. Dan sampai di sini dititipkan oleh orang tua untuk mengaji kepada saya. Dan saya punya tanggung jawab secara lahir maupun nggak boleh gitu. Udah. Sabar, sabar. Nyawa saya terhanya Nggak akan terjadi apa-apa. Nggak akan terjadi apa-apa. Di sini kita hanya mendoakan, kita pun juga menggunakan Al-Quran. Jadi yakin sesuatu hal yang baik pasti akan dilindungi oleh Allah. Yakin yang salah mesti salah. Sesuatu hal yang baik pasti akan dilindungi oleh Allah. Itu saja. Yang penting yakin, hanya yakin saja. Saya yakin sudah, tidak apa-apa saya. Yakin suatu hal yang baik akan dilindungi oleh Allah. Sabar semuanya, sabar. Panjenengan yang tahu keadaannya bagaimana di Padepokan ini. Panjenengan yang sudah paham di sini. Maka lakukan sesuatu hal yang baik dengan istiqomah. Jangan sampai menjadi tidak baik karena orang lain. Jangan sampai terkotori hati jenengan dari kotoran orang lain. Semuanya ini terjadi hanya karena opini. Opini dari orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan kenyataan yang benar-benar terjadi di dalam Padepokan. Hanya orang lain yang tidak pernah tahu bagaimana proses pengobatan di Padepokan. Inilah luar biasanya media sosial. Hanya karena sebuah opini, lalu terjadi hal yang semacam ini. Dan video-video yang diambil pun video-video yang sudah sangat lama. Bukan yang saat ini. Itu video itu sebelum adanya perizinan dari
Dinas Kesehatan dari Kemenkumham, video itu diambil. Dan setelah kita dari Dinas Kesehatan datang ke sini, kita sudah tidak pernah lagi menggunakan metode takdil. Video itu sudah sangat lama. Banyak video-video lama yang diambil. Padahal kita ketahui bahwa ketika kita melakukan metode pengobatan, semuanya sudah dilihat, sudah dikoreksi oleh Dinas Kesehatan. Jadi untuk semua anak-anakku, panjenengan di sini ikut sama Abah. Abah adalah orang tuanya panjenengan. Yang terpenting ngajinya harus tetap istiqomah. Ya, sedang berpuasa, puasanya terus dilanjutkan. Karena sebenarnya yang menjadi penguat Abah itu panjenengan semuanya yang ada di sini. Itu adalah penguat Abah. Kalau bukan karena panjenengan semua yang ada di sini, mungkin Abah akan berprofesi sebagai orang lain, karena Abah sendiri punya banyak pekerjaan. Tetapi semuanya pekerjaan Abah tinggalkan untuk panjenengan, supaya bisa mengaji, supaya bisa sholat malam. Itu saya tinggalkan semua pekerjaan. Nah, sekarang inilah ujiannya, ketika apa yang kita lakukan khusus di tempat ini sedang diuji oleh Allah. Jadi yang penting harus tetap berpegang teguh kepada tali Allah. Harus tetap teguh berpegang kepada tali Allah. Santri harus sabar. Itu yang harus dilakukan santri. Jangan terbawa suasana, jangan sampai kita goyah dari hal-hal yang di luar dari diri kita. Orang boleh tidak baik kepada kita, tapi kita harus tetap baik kepada orang. Keimanan, kesabaran itu tidak boleh oleh apapun. Seperti yang sering Abah sampaikan, bahwa kita harus seperti huruf alif, tanpa tanpa goyah. Ini ilmu yang kita amalkan sekarang menjadi sebuah kenyataan, ujian. Maka kita harus melakukannya dengan penuh kesabaran. Nggih. Alhamdulillah semua santri, monggo panjenengan silahkan untuk kembali mengaji di dalam, dan urusan di luar nanti biar Abah yang menyelesaikan. Dan jangan sampai ada satu santri pun yang terprovokasi dari masalah ini. Nggih. Saya Abah yang sangat akan marah kalau panjenengan semuanya ada yang terprovokasi. Abah akan sangat kecewa, lebih kecewa dari semuanya. Kalau orang lain tidak apa-apa, mau marah-marah, mau teriak dan sebagainya, tapi santri tidak boleh. Nanti harus tetap sabar. Nggih. Barakallah. Sehat selalu nggih. Pintar. Peluk Abah kayak masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Biarkan Abah yang menyelesaikan. Sudah masuk dalam. Waalaikumsalam. Masuk ke dalam. Santri. Masuk ke dalam. Santri masuk ke dalam. Santri masuk ke dalam sayang. Sholat zikir. Ya Rabbah pintar. Sallallahu Muhammad. Barakallah. Yang sabar. Dapatkan kesabarannya. Sampai penguatnya apa? Sampai penguatnya apa? Nurut sama abang sih. Walaupun kita tidak jadi kita masih bisa
Ayo masuk, masuk ya, sudah salam masuk. Ayo nurut sama abah, yuk masuk yuk, masuk dalam dulu. Masuk, 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 masuk dulu. Ayo semua yuk. Ayo masuk dulu. Di sini aja dulu, nanti di sana dengar suara. Sini sayang. Eh. Di sini aja dulu. Sini aja dulu, jangan balik sana, sini. Nanti di sana dipikirkan. Yang putri yang di dalam suruh keluar ke si dalam sana. Tadi Putri juga di sebelah sini. Masuk ke dalam, nanti Putri bilang masuk ke sini dulu. Masuk dah, kalau orang jajak beli. Sabar. Iya sayang ya. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, yang lain ikut masuk. Ayo, berdiri. Masuk dulu, duduk semua di dalam sana dulu. Yuk. Ayo. Duduk semua di sini dulu. Sampai ada batu yang lain sini. Nanti keadaan pada suatu depan sampai tetap bahwa kita itu bagi tetap bukan karena kita tapi karena
jangan khawatir banyak dengan kalau masalah yang lainnya. Abah itu walaupun tidak di Padepokan, tapi masih banyak pekerjaan. Lihat, Abah tuh punya 4 truk untuk ngangkut barang-barang bekas lain. Ini nggak harus dari Padepokan, nggak harus dari Padepokan. Udah sama. Udah. Udah. Terus, nggak boleh gitu. Udah. Udah, nggak boleh, nggak boleh. Santri harus kuat. Terus kuat. Udah, terus kuat. Terus kuat. Untuk saya. Terus kuat. Terus kuat. Ini jauh-jauh dari laut. Udah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dengan jauh-jauh dari Lampung ke sini, semoga ini bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Cuman harus kuat. Sabar. Udah, sekarang. Tetap sabar. Anak apa ingat, anak apa tak boleh marah-marah, anak apa harus sabar, tak boleh cengeng, anaknya apa tak boleh cengeng ya, anaknya apa tak boleh cengeng, sabar, sabar, tak boleh, anaknya apa harus sabar, udah tak apa-apa ya. Ini ujian. Anaknya apa pinter, tak boleh marah ya. Sabar, belajar sabar. Ini juga masih sakit, ini perlu untuk terus dirupiah ini. Dirupiah ini masih sakit, kalau penyakit tapi sakit. Kita ikut rupiah, ya. Oke. Sabar. Teman di pondok sudah lama loh, tak boleh gitu. Teman sudah lama pondok harus kuat. Kasih contoh yang kuat sama yang lain. Kasih contoh yang kuat. Sabar. Harus kuat, kuat harus sabar. Oke. Harus kuat harus sabar. Nanti harus kuat harus sabar. Cuman Ustaz di sini berbantu orang ngaji kuat, pintar. Gondrong harus kuat, pintar. Nah ini sudah hampir 2 tahun di sini, harus sabar, sabar. Jangan ada kebencian di dalam diri, jangan ada kemarahan. Oke. Sabar karena Allah. Sabar karena Allah. Oke. Sabar. Ada salah satu temenmu yang dari sini terus akhirnya membenci sini. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah pernah baik sama orang. Kalau orang itu nggak baik sama kita, tidak apa-apa. Itu urusannya dia, tidak apa-apa. Sabar, guys.
kita harus tetap baik. Ngerti dengan enggak terima apa diberikan, tapi yakin bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita itu yang terbaik untuk diri kita. Mungkin apa banyak dosanya, terus setelah itu sama Allah diuji atau diajar supaya dosa-dosanya hilang. Oke, nggak apa-apa. Setiap orang mesti punya kesalahan, dan apa ini hanya kelihatan baik karena Allah menutupi aib agama. Allah sabar, sabar ya anak-anakku. Nggak ada sesuatu hal yang baik yang tidak diuji oleh Allah. Bahkan untuk anak-anakku, walaupun darah dan jiwa panjenengan itu dari Banser, lalu diminta untuk melepaskan jaket Bansernya, lepas tidak apa-apa. Nanti insya Allah akan saya sambungkan langsung kepada kiai-kiai sepuh untuk kembali lihat apa yang menjadi permintaan dari orang-orang, kita lakukan. Apapun yang menjadi permintaannya kita lakukan. Jangan ada yang membantah, jangan ada yang membantah. Mengalah untuk menang, tidak perlu menuruti ego kita. Ada hal yang lebih penting yang bisa untuk kita lakukan. Kita tahu sebenarnya pada intinya ini hanya sebuah persaingan, baik di dunia konten maupun di dunia pengobatan. Intinya dari semua ini hanya sebuah persaingan dari sesama YouTuber dan dari sesama pengobatan. Jadi ada dua hal. Satu, yang pertama kita berbentangan, kita berlawanan dengan YouTuber. Sekarang sudah berbeda. Kita sekarang berlawanan dengan pengobatan. Kalau kemarin kita bersinggungan, berlawanan dengan YouTuber, sekarang ada pihak yang lain yang sama-sama dari pengobatan tetapi saling bersaing. Karena saling bersaing tidak bisa, sekarang menjatuhkan. Dan dari dulu pun juga hanya ini saja,
sampai kita mengalami hal seperti ini sampai 4 kali. Yang membuat masalah ya hanya orang-orang itu saja, tidak ada yang lainnya. Bahkan banyak yang mengatakan ke saya hanya menonton saja, yang bergerak hanya beberapa orang dari padepokan sana itu aja masalahnya. Makanya ini penting anak-anakku, penting panjenengan untuk bisa menahan diri, jangan sampai terprovokasi. Kalau sampai terprovokasi, abah nanti yang rugi. Karena sekarang sudah berbeda. Kalau kemarin kita digiring dari kekuatan media sosial, dari opini, sekarang menjadi sebuah tindakan yang nyata dari orang-orang yang mengambil kesempatan ini. Ada beberapa, jadi harus sabar dengan hal ini. Sabar, apakah semuanya dilakukan? Sabar. Oke, anak-anakku, jangan semuanya harus bersabar. Kita bukan hanya kali ini kok, kita sudah 4 kali. Bahkan dulu sampai semua santri saya harus diungsikan ke Tulungagung. Banyak yang mengatakan kalau padepokan kita pasti akan tutup, dan waktu itu memang ditutup, dan semua santri yang sudah 1 tahun berada di sini mengalami itu, seperti Ustadz Khalil, Lurah Mudir Khalil, itu merasakan kejadian yang terjadi seperti ini 1 tahun yang lalu, yang mana ketika itu padepokan disuruh tutup dan santri semuanya dipulangkan. Tapi karena santri panjenengan tidak mau pulang, akhirnya kita titip-titipkan. Karena begitu cintanya terhadap padepokan, sehingga kita titip-titipkan di rumah-rumah warga yang berada di Tulungagung. Sekarang alhamdulillah, walaupun dulu dikatakan padepokan kita pasti tutup, nggak akan ada lagi orang yang datang, kenyataannya semakin ramai. Dan padepokan pun setelah mendapatkan ujian seperti itu semakin luas, semakin besar. Jadi jangan pernah sedih, jangan pernah susah dengan ujian seperti ini. Di setiap kali jalanan yang menanjak, pasti akhirnya akan menurun. Ini adalah kodratullahnya Allah. Setiap ada kesusahan, pasti akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan. Dan bahagia kita di dunia maupun di akhirat. Oke. Dan untuk metode pengobatan yang kita lakukan, apakah ketika kita melakukan tindakan ini itu tidak diperbolehkan, besok saya benar menunjukkan sesuatu hal yang mereka anggap itu sebuah permainan, termasuk besok kita ngerukyah dengan sapu lidi, kita ngerukyah dengan berbagai macam hal, pengobatan dengan macam-macam hal. Itu adalah sebuah metode, tata cara di dalam pengobatan. Ya inilah yang saat ini menjadi masalah, padahal dalam pengobatan tidak ada yang dirugikan. Ini hanya sebuah opini dari media sosial. Kalau ditunjukkan siapa yang dirugikan, tidak akan ada bisa menunjukkan, karena memang tidak ada yang dirugikan, karena kita hanya mendoakan. Jadi jelas nggih anak-anakku nggih, yang sabar ya, yang sabar. Panjenengan itu sebenarnya kekuatan apa yang paling terbesar. Maka di sini yang paling penting yang di dalam ini harus kuat. Kalau di dalam ini kuat, maka hantaman dari luar seperti apapun nggak akan jadi masalah. Dari dulu kita seperti itu. Malah seperti ini semakin mengokohkan akar yang menancap di tanah. Ketika ada hembusan angin akan ketahuan mana yang hanya sekedar menempel dan mana yang benar-benar menancap. Dan ini adalah sebuah pupuk kotoran, cacian, hinaan yang diberikan kepada kita supaya kita lebih subur lagi. Yakin demi Allah. Amin. Aku ya.
Siap ya anak-anak nggih? Siap. Yang penting sholat malamnya, zikirnya, termasuk panjenengan Kang Bangser. Walaupun saya tahu panjenengan jiwanya darah adalah Banser, tetapi ketika ada yang tidak suka, sudah kasihkan saja, tidak apa-apa. Banser bukan pada bajunya, Banser bukan hanya pada embel-embelnya, Banser itu pada hatinya yang selalu berpegang teguh kepada Allah. Cinta kepada negara adalah bukti cinta kita kepada Allah. Cinta kepada negara menandakan kekuatan iman kita. Itu yang berada di dalam diri Banser. Jadi tidak perlu harus mengeluh dengan semuanya ini. Paham ya anak-anakku? Dan insya Allah saya sudah langsung berkomunikasi dengan beliau, yaitu Yai Sepuh. Semoga saja kalau kita salah diampuni oleh Allah, dan kalau kita di jalan Allah diberikan jalan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk terus berjuang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.